Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jawa Tengah hari ini bersama Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Brigjen Pol Heri Wiyanto SH. Terima kasih Pak Kaper sudah hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Kenapa hari ini harus datang Pak? Ya. Pak, Iya. saya belajar banyak dari Pak Heri. Pak Heri ini sebentar tapi nggak sekilas. Serius Pak. Yang paling pengen saya dengar dari Bapak adalah filosofi kepemimpinan Bapak. Bagaimana Pak? Saya mau tanya dulu, sebentar tapi tidak sekilas itu maksudnya apa itu? Bapak ini datang 3 bulan tapi nggak sekilas doang. Jadi waktu 3 bulan rupanya tidak lama. Jadi saya sebenarnya mempunyai angan-angan pada saat saya pertama kali ke Jawa Tengah. Ya. Banyak hal yang akan saya perbuat khususnya dalam rangka pencapaian program, kemudian komunikasi dengan stakeholder lain dan sebagainya. Tetapi rupanya setelah kita jalani 3 bulan itu rupanya tidak lama. Kita habis untuk kegiatan-kegiatan, tetap melaksanakan program, tetapi karena beberapa daerah minta kehadiran kepala perwakilan sehingga banyak hal yang mungkin di kegiatan-kegiatan kantor yang ada di lingkungan kantor sendiri tidak tersentuh oleh itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah kaper yang baru definitif, yang lama waktunya dan sebagainya, mudah-mudahan program-program yang sudah kita rencanakan di 2026 ini mudah-mudahan itu bisa dijalankan oleh kaper yang baru. Itu ya Pak, kalau cara Bapak memimpin ini kan kalau awal-awal ya Pak itu langsung itu bagus kata langsung gitu langsung angin-anginan tuh gitu Pak. Terus kan pertama impresi kami melihat Bapak nih, aduh Bapaknya jutek nih gitu kan ya, gimana nih, tapi ternyata Bapak nih paket komplit, lawaknya ada, tegesnya ada, tapi nggak galak, gitu. Tegas tapi nggak galak gitu Pak. Jadi saya ngelihatnya komando dan manajemen nih Pak. Sebetulnya gimana nih Pak Bapak? Bagaimana? Sebenarnya kalau di kepemimpinan itu kan ada beberapa seni kan sebenarnya kepemimpinan. Setuju. Itu kan seni untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, bagaimana cara menggerakkan sumber daya yang ada? Sumber daya ini kan banyak, sumber daya manusia, kemudian sumber daya ya material logistik, termasuk keuangan dan sebagainya. Untuk menggerakkan itulah pemimpin, sehingga untuk mencapai tujuan itu sudah ada fokusnya untuk mencapai tujuan itu. Dan itu seni, seni kepemimpinan. Ada 3 sebenarnya kepemimpinan kan. Gimana? Ada yang otoriter. Setuju. Iya, otoriter itu apa maunya pimpinan itu yang harus dilaksanakan. Ya. Pokoknya kalau maunya A, padahal tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan begitu. Berarti itu kan tidak bagus juga kalau kita memimpin seperti di tempat kita ini yang otoriter. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang demokratis. Iya kan? Di kepemimpinan demokratis ya kita putuskan bersama-sama. Apa tujuan, kemudian kita rencanakan, kita rapatkan dan sebagainya untuk mengarah kepada tujuan itu. Keputusannya bukan hanya keputusan pimpinan saja, tetapi keputusan semua tim. Nah, yang ketiga adalah liberal. Kalau liberal itu kan kepemimpinan yang pokoknya pimpinan itu menyerahkan kepada katim-katimnya, silakanlah dikerjakan. Jadi pemimpin itu tidak mempunyai pengaruh, itu nggak bagus juga. Makanya yang lebih bagus memang kepemimpinan adalah yang demokratis kalau menurut saya. Ya, karena kalau terlalu liberal, udahlah keputusan itu yang Anda laksanakan, saya kira itu juga tidak bagus. Ya, harus ada rembuk bersama, harus ada rapat-rapat persiapan dan sebagainya, kemudian kita memutuskan sesuatu, termasuk juga di tempat kita. Untuk memutuskan suatu atau mungkin punishment kepada anggota pun kita tidak bisa otoriter, kemudian kita putuskan segini, enggak.
ya kita harus harus mengambil dari usulan-usulan para rekan-rekan tim dan sebagainya. Kan kita tidak tahu secara keseluruhan seorang pemimpin, apalagi saya orang baru. Jadi saya tidak tahu bagaimana watak-watak anggota yang ada di sini dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi kepemimpinan itu sebuah seni. Iya, dan relatif ya Pak ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Betul. Dan tidak bisa diimplementasikan ke semua tempat sama. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Ada yang memang harus pakai palu. Pada saat kita menggerakkan paku, itu tidak semua harus dicabut. Kadang-kadang itu harus dipukul dulu sedikit, tak, itu baru dicabut. Ya, untuk keberhasilan mencabut paku ini ada yang berbeda-beda. Ya, dipukul dikit, tak, baru dicabut. Ada yang juga langsung bisa dicabut. Jadi ada juga yang harus keras dulu. Dari keras kepada bawahan, keras kepada anggota dan sebagainya. Biar bisa berjalan. Ya, biar mereka itu ya nanti timbul kekompakan. Dengan begitu akan timbul kekompakan. Karena kalau kita lepas masing-masing kemudian tidak ada kekompakan, pekerjaan itu kan nggak bisa juga kita kerjakan. Iya, setuju Pak. Kolaborasi yang selalu kita dengungkan itu memang gampang ngomongnya, tetapi kadang-kadang itu susah untuk pelaksanaan. Koordinasi, contohnya koordinasi itu kan gampang sekali. Itu lakukan koordinasi. Padahal itu koordinasi kan tidak semudah itu. Iya. Pak, kan ada yang namanya manajemen makro sama mikro tuh kan katanya gini, kalau ini orang pinter, kamu nggak perlu, kamu kasih tahu aja masalahnya, kasih tahu mau kamu apa, dia akan ngerjain. Tapi kalau kurang pinter, kasih tahu nih step by stepnya. Nah, menurut Pak Heri gimana tuh kayak begitu Pak? Nah, itu juga bagus. Tetapi kadang-kadang kan kemampuan pegawai itu kan berbeda-beda memang, kemampuan berbeda-beda, sehingga memang ya tidak semua yang kita berikan kepada ASN kita, misalnya pegawai kita itu langsung bisa jalan gitu. Tidak semua juga begitu. Kadang-kadang harus kita arahkan, dan itu memang tugasnya pimpinan. Tetapi pimpinan itu kan bukan hanya pimpinan yang tertinggi saja. Di atasnya pegawai-pegawai yang melaksanakan itu kan ada leader-leadernya yang harus melakukan itu semua untuk membawa pegawai-pegawai yang lain itu bersama-sama untuk berjalan. Itu kalau menurut saya. Jadi ini ya, memang kadang-kadang ada pemimpin yang hanya marah saja. Pokoknya marah terus, hari-hari marah. Apakah pekerjaan bisa pekerjaan itu dilaksanakan hanya dengan marah? Tidak, ya. Kalau anggota dimarahi, apakah itu bekerja lebih bagus? Tidak juga. Jadi itu gaya dan seni kepemimpinan itu di situ. Saya selalu membawa kawan-kawan mau KT mau apa itu, saya selalu membawa, mari kita kerja yang santai tetapi serius, kemudian kita tahu arah tujuan yang akan dikerjakan. Itu kalau saya selalu bawa begitu. Kebetulan saya ini kan dari kesatuan sebelumnya saya itu kan selalu membawa anggota yang banyak. Iya, selalu membawa anggota yang banyak. Kadang-kadang itu anggota saya dulu itu kita mungkin pangkatnya sudah bawa sekitar 200-300 orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi cara untuk mengajak mereka pun harus berbeda-beda. Kita kerasin, kita juga salah. Kita tidak kerasin juga tidak salah. Kita juga salah. Makanya kita harus pintar-pintar membawa kepemimpinan kita itu untuk mengarahkan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Iya, setuju Pak. Karena pimpinan itu kan ya ini bukan pimpinan tapi punya karakter pemimpin. Ada yang pimpinan tapi gak punya karakter pemimpin. Itu kadang kita aduh gimana gitu kan ya. Tapi ya memang kita juga sebagai tim yang di bawah ini ya mencoba untuk mengadaptasi ya. Maksudnya nih pimpinan tipikalnya begini, kita coba lari ikut begini dan semacam begitulah ya. Artinya semuanya saling menyesuaikan gitu ya Pak. Pak, setelah Bapak 3 bulan di Jawa Tengah nih Pak, kan aku pikir teman-teman Jateng sih cukup excited dan mungkin sangat berharap tinggi ya Pak kayak gitu. Apa yang Bapak lihat dari di sini gitu? Jawa Tengah ini memang mempunyai kekhususan kalau menurut saya, karena memang daerah wilayah kejawaannya juga masih tinggi, tepo selironya juga masih tinggi, termasuk juga cara bekerjanya yang kejawaan juga masih ada.
saya sudah melakukan pekerjaan ini kan bukan hanya di Jawa, termasuk pekerjaan yang di tempat-tempat keras pun saya sudah lewati, ya, Makassar, kemudian Sulawesi, Sumatera Selatan, kemudian daerah-daerah lain yang menurut media dan sebagainya itu merupakan wilayah-wilayah keras. Cara untuk membawa pegawai kemudian anggota pun berbeda. Ya, kalau bagaimana karakter orang di Sumatera Selatan itu jauh berbeda dengan sini. Contohnya saja misalnya sopir saya dengan Pak Pendi yang sopirnya di sini itu pun berbeda. Ya, itu baru sopir, baru dari segi itu aja. Ya, tabrak dulu, jalan dulu kalau orang Sumatera Selatan, Makassar. Kalau di sini masih mikir-mikir dan sebagainya. Jadi Jawa Tengah ini mempunyai kekhususan, dan kalau menurut saya selama 3 bulan saya rasakan ya, termasuk tim-tim yang ada di Jawa Tengah ini cukup mempunyai semangat yang baik, kemudian mempunyai tujuan, mempunyai akuntabilitas yang baik dan sebagainya. Kalau menurut saya selama 3 bulan ini saya merasakan itu semua. Ya, oleh sebab itu semangat ini harus kita jaga. Nah, nanti ini juga akan saya sampaikan ke Kaper yang baru tentang kondisi yang ada di Jawa Tengah ini. Ya. Iya, siap. Kita mendengar Pak Heri cerita nih kayaknya optimismenya tinggi dan oke gitu kayak ya bismillah lah. Betul. Kayak gitu. Iya, oke. Memang ada juga hal-hal yang mungkin Jawa Tengah itu ketinggalan dengan daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, aku selalu bilang itu karena terkait dengan zona integritas itu saja yang menjadi patokan saya. Selalu itu menjadi patokan saya itu karena menggapai itu membutuhkan effort yang lebih yang kuat ke seluruh pegawai. Tidak juga seorang misalnya katim akuntabilitas bisa menghasilkan itu, enggak, nonsen. Itu harus membutuhkan seluruh pegawai, keinginan kita bersama untuk mewujudkan. Itu baru satu segi saja. Itu yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Makanya untuk melihat itu kan kita itu kan boleh copy paste. Lihat aja ke tempat lain yang sudah berhasil terkait itu, kemudian diperbaiki, dimodifikasi, kemudian dikerjakan. Itu pasti akan lebih bagus daripada yang melaksanakan sebelumnya, yang kita lihat sebelumnya. Oleh sebab itu nggak usah malu. Kita itu nggak usah malu yang demikian. Dan kerjasama kolaborasi pun boleh ya Pak. Maksudnya ini kan Bapak juga dulu di Humas ya di Bali, dan di Humas. Misal antara Jateng, Jatim atau trio Jawa Tengah, Timur, Barat ini kolaborasi satu materi publikasi apa gitu, itu sah-sah aja. Nggak masalah, nggak masalah. Ya. Terkait itu saya kira yang hal-hal yang kira-kira untuk menuju kebaikan nggak masalah. Pak Menteri pun saya yakin beliau juga setuju kan, Pak, itu juga sering disampaikan Pak Menteri. Iya. Cobalah mencontoh yang lain yang sudah berhasil, kemudian modifikasi, perbaiki, mana yang kira-kira kurang bagus, kemudian kita laksanakan, kita kerjakan, pasti hasilnya lebih bagus daripada yang tadi. Iya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus terang saja waktu lah kalau saya di Jawa Tengah mungkin terkait dengan waktu. Ya bukan kami tidak mau di sini misalnya diperpanjang misalnya, enggak, tetapi karena memang pimpinan memanggil saya untuk di sana. Kebetulan di Irwil 2, Irwil 3-nya ini sudah mau pensiun juga di bulan 3. Secara otomatis kalau saya nggak kembali, kemudian di situ cuma ada satu Irwil saja. Saya kira Pak Ertama yang cukup berat untuk melakukan akuntabilitas menjaminan kinerja yang dilakukan oleh BKKBN di seluruh Indonesia ini. Saya kira itu yang keputusan Pak Menteri yang ada satu pertanyaan lagi Pak. Silakan. Ini kan saya pengen ada nasihatnya dari Pak Kaper untuk teman-teman anak muda yang mereka lagi ngebangun juga kepemimpinannya, entah itu dalam bisnis ataupun dalam bekerja dimanapun gitu Pak. Mungkin sepanjang Bapak ini punya pesan bahwa anak muda dengan kondisi anak muda yang sekarang, maka beginilah, boleh Pak? Iya, yang pertama sebenarnya kalau menurut saya itu inovasi. Oke. Harus mengembangkan inovasi sehingga pengembangan diri dari anak muda itu
lebih daripada yang sebelumnya. Misalnya ada di posisi mana misalnya. Ya, kemudian kita punya inovasi, setelah inovasi itu kita laksanakan, kita bisa kerjakan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk mencoba. Itu kalau menurut saya itu jangan takut untuk mencoba. Kita laksanakan, kemudian kita coba untuk laksanakan, kita kerjakan. Kalau tidak berhasil, kita gagal, nggak masalah. Tapi itu kita sudah punya pengalaman. Ya, kita sudah pengalaman. Ini bukan soal kawin ya, mungkin soal menikah dan sebagainya, bukan soal itu. Jadi jangan kita takut untuk mencoba. Mungkin setiap usaha belum tentu akan berhasil pada saat pertama kali melakukan usaha. Maka berusaha untuk yang berikutnya dengan beberapa perbaikan. Oke. Iya. Mungkin kegagalan yang pertama itu sebuah pengalaman sebenarnya. Itu sebuah pengalaman. Kemudian mau berganti usaha, mau berganti pekerjaan dan sebagainya, tetapi pengalaman itu pasti masih terus terbawa yang tidak berhasil tadi. Nah, pada saat itulah kita memperbaiki, perbaiki sehingga kalau sudah melakukan kegiatan berikutnya, mudah-mudahan itu yang berhasil di kemudian hari. Itu khusus untuk anak muda ya. Ada lagi Pak? Apa itu? Untuk yang tua apa Pak? Ada nggak Pak? Karena yang setengah tua, yang paruh baya. Jadi inovasi. Kalau saya itu pengembangan diri itu juga perlu. Terlepas usia ya. Terlepas usia itu pengembangan diri. Silahkan saja. Ya, berusaha untuk yang mungkin muda mau ke madya itu usaha. Jangan nanti sudahlah saya begini aja. Itu juga nggak bagus. Oke, jadi jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup, itu harus kita lakukan terus. Pengembangan diri. Siap. Ya, pengembangan diri, kemudian tidak perlu malu kita tanya kepada orang-orang yang berhasil. Siap. Ya. Siap Pak. Jadi Kami akan... tidak perlu malu untuk tanya kepada orang-orang yang berhasil itu. Tidak perlu malu untuk bertanya kepada orang-orang yang berhasil, sekalipun itu mertuamu. Enggak masalah, siapapun. Siapapun, walaupun itu mertua harus kita tanya. Iya, karena keberhasilan orang itu bisa membawa keinginan kita untuk sama dengan berhasil kepada yang lain. Siap Pak. Oke. Saya kalau saya bisa pengalaman nih, saya ini kan orangnya kan orang kampung. Saya kan orang Jogja sana, yang Jogja di pinggiran sana, yang dulu itu tidak ada di tempat saya itu yang polisi. Oke. Ya, yang polisi tidak ada. Kemudian saya SMA itu jalan saja. Saya bukan juga orang pinter. Ya, tetapi pada saat SMP ke SMA, saya yang juara satu SMP tidak lulus ke SMA itu, saya bisa lulus. Padahal saya juga nggak juara juga di situ, nggak pinter juga. Di SMA juga begitu. Banyak orang SMA ini yang daftar juga di akademi, misalnya akademi kepolisian misalnya, atau akademi militer dan sebagainya. Atau sekitar 60 lah satu kabupaten itu. Kita juga sudah tidak sangka bahwa saya cuma lulus sendirian satu orang satu kabupaten. Coba dalam tahun itu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Itu juga bicara dengan garis tangan sebenarnya. Oke. Iya, itu juga bicara dengan garis tangan. Tapi garis tangan itu kan butuh usaha. Betul. Ya, jangan kita cuma ngikuti nunggu aja lah nanti garis tangan ya. Garismu belok-belok nanti nggak sampai itu. Iya, jadi itulah harus harus kita mempunyai keinginan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang, betul. Okay. Iya. Siap. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Katanya tadi pengen nanya Pak. Apa? Siapa? Nanya apa? Yang lain boleh, silahkan. Katim yang paling cantik. Siapa? Bu Herlin. Yang paling cantik. Bu Herlin. Di sini banyak cewek. Katimnya cantik semua kalau katimku itu. Cewek semua cewek. Iya, Gimana Pak rasanya Pak? Kecuali yang laki-laki dia, nggak cantik dia. Bapak tuh kan pernah bilang, saya tuh dulu mimpin Bapak laki-laki semua, itu sekarang perempuan. Bukan laki-laki semua, tapi mayoritas atau sebagian besar adalah laki-laki. Dan juga sama anak-anak muda pernah, walaupun anak muda tapi tetap ada yang tua, cuman lebih banyak anak mudanya daripada itu. Itu kan susah kita mengendalikan, itu kan susah. Masih banyak keinginan.
Iya betul Pak, anak muda. Keinginan kalau keinginan itu bagus boleh, tapi banyak sekarang keinginan yang tidak sesuai atau tidak bagus, itu yang susah untuk mengendalikannya kalau itu banyak orang. Oke. Iya. Pak, saya jadi teringat Iya. satu Pak. Pak Kaper pas pertama kali datang itu kan langsung ngumpul tuh di ruang vasektomi itu. Terus Pak Kaper bilang jangan sampai kamu ngurusin keluarga lain, keluargamu sendiri kacau gitu kan Pak. Gimana Pak? Iya, karena memang itu pengaruh keluarga itu besar loh. Oh, Di dalam kedinasan, di dalam hal yang lain itu sangat besar sekali. Ya, saya itu memang saya contohkan saya sendiri sajalah. Oke. Saya ini kan sering ke daerah-daerah ke luar, sudah beberapa pulau saya tempati, dan istri saya selalu ikut. Sangat berpengaruh. Saya Pak. selalu ikut, istri saya pasti ikut. Ya, karena kalau istri saya tidak ikut, saya merasa kurang. Saya ini kan agak susah, kalau nyari makan pun agak susah, apa semua susah. Jadi memang keluarga itu sangat menentukan keberhasilan di dalam karirnya. Itu betul. Banyak kawan-kawan saya itu yang keluarganya nggak bisa dan sebagainya, tapi karirnya juga nggak bagus. Ada juga. Jadi kalau menurut saya keluarga itu menentukan dari karir kita, kemudian ketenangan di dalam bekerja. Ya, Iya. saya setuju Pak itu. Iya, kalau sudah di dalam keluarga itu sudah nggak harmonis, biasanya ada pengaruhnya juga di pekerjaan. Siapa yang bertanggung jawab menentukan ini harmonis apa enggak Pak? Kan gimana menurut Ya Pak? itu bisa kita rasakan sendiri kan, bisa kita lihat kan. Intinya dua orang suami istri ini sama-sama membangun kan ya? Iya, sama-sama ya. Keluarga ini kalau untuk yang adik-adik mungkin belum berkeluarga, keluarga ini kan harus kepercayaan, pengertian dan sebagainya itu kan harus ada di dalam rumah tangga. Betul. Iya, saya makanya kalau di Jawa Tengah itu saya nggak ada keluarga rasanya kurang. Saya nggak begitu nyaman untuk di Jawa Tengah gara-gara itu, mungkin karena keluarga jauh, kemudian itu sehingga ya memang penugasan saya kan cuma sampai tanggal 30 itu. Jadi ya kepada kawan-kawan kita yang ada di Jawa Tengah dan sebagainya, tolong yang kira-kira sudah berkeluarga itu ya jaga semua kehidupan di dalam keluarga itu harus betul-betul baik. Siap Pak Kaper. Karena kebahagiaan itu kan sebenarnya ya walaupun itu tergantung dari kita. Kebahagiaan itu kan mungkin kita melihat orang, wah itu banyak duitnya tuh bahagia, belum tentu. Setuju. Iya, kadang-kadang duitnya tidak banyak tapi dia bahagia banyak. Bisa jadi. Iya, jadi duit itu juga tidak menentukan, harta dan sebagainya tidak menentukan kebahagiaan di dalam keluarga. Siap. Itu kalau saya, prinsip saya. Pak Kaper. Tepuk tangan luar biasa. Wah. Pak Kaper, terima kasih banyak sudah hadir di studio sini, studio yang ringkas. Bapak itu citranya sederhana, Pak. Sederhana, sesimpel itu, seringkes itu. Kadang kami juga suka kaget, Pak. Perasaan tadi janjian jam 8. Jadi jam 8 kurang udah di lobi gitu kan Jana. Kalau itu sudah kebiasaan. Jadi kebiasaan kita, kebiasaan saya harus mengambil waktu sebelumnya itu agak jauh. Iya, walaupun kadang-kadang saya harus menunggu, itu nggak masalah itu. Masalah. Iya, kan nggak apa-apa juga kalau kita. Iya, setuju Pak. Kan nggak masalah orang kita juga, kecuali kalau nggak kita datang nggak ada orang kita juga bisa komunikasi. Kapan lagi kita mau komunikasi dengan Betul. Dan itu berdampak baik loh Pak. Teman-teman kita juga jadi menyesuaikan gitu loh dengan Pak Kaper yang kita udah tunggu 10 menit sebelumnya, udah datang duluan. Oke, kita mundur 15 menit, udah datang juga 20. Oh, bareng ketemu sama Bapak di lift. Oh ya sudah, berarti memang kita harus standby lebih gasik lagi gitu kan ya. Dan alhamdulillah itu ngasih energi yang positif ke kami Pak, ke teman-teman semua gitu. Dan gue pikir semangat olahraga juga luar biasa Pak. Tiap sore teman-teman main, kayaknya teman-teman badminton, teman-teman tenis tuh sangat senang Pak. Mungkin karena saya nggak bisa nggak lama aja, sehingga saya juga jarang untuk main. Cuman sekali-sekali saya sudah mencoba di bulu tangkis, saya sudah mencoba di tenis meja, di tenis juga saya sudah mencoba beberapa kali, dan
Sebenarnya itulah yang harus kita lakukan. Kita jangan terfokus, yang penting tidak mengganggu pekerjaan kita ya. Jangan sampai itu semua mengganggu pekerjaan kita. Kita ini kan harus sehat. Betul. Iya, dengan sehatlah kita bekerja, bisa kita bekerja. Kan itu yang menjadi prinsip kita. Jadi kita harus sehat. Kemudian sarananya di sini bagus, ada semuanya. Kalau itu tidak dimanfaatkan oleh kawan-kawan pegawai yang ada di sini, sayang kalau itu tidak bisa dimanfaatkan ya. Jadi saya mungkin kesempatan ini saya mohon pamit, saya kembali ke pusat dulu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa jumpa lagi, apakah di Jawa Tengah, apakah di pusat, salinglah menyapa. Itu aja, saling kita menyapa. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, saya mungkin tidak kenal, tapi mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian mungkin kenal sama saya, ya silahkan menyapa. Baik, terima kasih Pak Kaper sudah berkunjung di studio kami. Dan akhirnya teman-teman, obrolan kita hari ini tentang kepemimpinan dari perspektif PLT Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Brigjen Pol Heri Wianto SH. Sebentar tapi enggak sekilas, dan itu sangat berdampak di Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi. Buat teman-teman yang selanjutnya mau request obrolan ataupun mau ada nih siapa nih yang kira-kira cocok untuk dijadikan tema atau jadikan narasumber selanjutnya, boleh di komen aja atau di DM di Instagram kami. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.